Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah badai kasus dugaan perzinahan yang kian menjepit, Inara Rusli kini harus menelan pil pahit kehilangan ketiga buah hatinya, mengingat Virgon telah mengambil paksa anak-anak mereka secara sepihak. Inara tak tinggal diam dan langsung menyambangi Komnas Perlindungan Anak. Namun, benarkah akses komunikasi bagi Inara kini ditutup rapat oleh Virgon hingga ia tak lagi bisa mendengar suara buah hatinya sendiri? Apa alasan sebenarnya di balik pembatasan gadget bagi sang anak yang dikeluhkan Inara? Namun, pihak Virgon justru bersiap melancarkan serangan balik yang mematikan. Akankah status hukum Inara yang kini tengah bermasalah menjadi kartu as bagi Virgon untuk membatalkan hak asuh Inara secara permanen? Benarkah seorang ibu bisa dianggap tidak lagi cakap mendidik anak hanya karena sebuah dugaan kasus moral? Lantas, mengapa Virgon sempat meminta penundaan pemanggilan dari Komnas Anak? Benarkah itu murni karena jadwal pekerjaan, ataukah ada strategi hukum lain yang tengah dipersiapkan? Dan apa reaksi pedas Feby Khairol yang secara terang-terangan mempertanyakan motif Inara membawa masalah ini ke ranah publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Di saat Inara Rusli tengah berjuang menghadapi kasus dugaan perzinahan dengan Insanul Fahmi, badai baru kini datang dari mantan suaminya. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Virgon akhirnya mengambil ketiga buah hati mereka dari tangan Inara untuk diasuh sendiri. Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari Inara Rusli. Sebagai ibu kandung yang memegang hak asuh sah berdasarkan putusan pengadilan, Inara merasa keberatan anak-anaknya diambil secara paksa tanpa persetujuan. Tak tinggal diam, Inara pun membawa persoalan ini ke Komnas Perlindungan Anak demi memperjuangkan kembali haknya. Menanggapi laporan tersebut, Virgon melalui kuasa hukumnya justru bersiap melakukan serangan balik. Pihak Virgon berencana melayangkan gugatan terkait pengalihan hak asuh anak. Meski mengakui bahwa secara hukum hak asuh saat ini berada di tangan Inara, namun Virgon menegaskan bahwa sebagai ayah ia memiliki hak yang sama untuk bertemu dan menjaga anak-anaknya. Lebih jauh, pihak kuasa hukum Virgon melontarkan argumen hukum yang cukup telak. Mereka menilai status hak asuh anak bisa saja berubah atau dianulir jika sang ibu tengah bermasalah dengan hukum, dalam hal ini kasus dugaan perzinahan karena dianggap tidak lagi cakap dalam mengurus dan mendidik anak. Kalau untuk itu kita juga ada perbincangan sih antara kita dengan Virgon terkait itu gitu ya. Kenapa akhirnya memang ada putusan ingkrahnya itu memang hak hadonah itu ada di Inara gitu. Cuman ayah itu juga punya hak atas anak, makanya kita akan mengajukan gugatan nanti pengalihan hak asuh anak terkait yang kemarin ramai itu dari saudari IN. Jadi kan memang kalau kita lihat di pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam itu mengenai hak asuh anak itu dapat dipindah ke hak orang tua karena mungkin ada ketidakcakapan moral dari si ibu, cuman kita juga nggak tahu. Yang penting kita berkeyakinan pengadilan nanti pasti akan menitik beratkan kepada kepentingan terbaik untuk si anak. Bukan bermaksud mangkir atau menghindar, pihak kuasa hukum Virgon akhirnya buka suara terkait alasan kliennya meminta penundaan pemanggilan dari Komnas Perlindungan Anak. Menurut sang pengacara, jadwal pemanggilan tersebut dirasa terlalu mendadak, sementara Virgon sudah terikat kontrak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Namun, meski meminta penjadwalan ulang, Virgon memberikan sinyal positif terhadap langkah yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Anak tersebut. Pihaknya justru menyatakan dukungan penuh jika Komnas Anak berencana menyiapkan psikolog untuk melakukan pendampingan bagi ketiga anaknya. Panggilan dari Komnas PA itu kan terkait adanya
permintaan dari saudara IR kan terkait mengenai pengambilan paksa anak. Nah, makanya Komnas PA ingin mencoba untuk mengklarifikasi terkait itu kepada klien kami Virgon. Tapi dari kita sendiri kita sudah melayangkan surat jawaban atas undangan tersebut. Intinya Virgon memang tidak bisa hadir karena pertama undangan itu sifatnya mendadak. Yang kedua memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan oleh klien kami Virgon. Sebenarnya Virgon mungkin kalau pemanggilannya nggak terlalu mendadak, karena kan Virgon sendiri kan juga menyampaikan dia malah senang gitu loh untuk dipanggil. Cuman memang karena panggilannya terlalu mendesak, mendadak, Virgon juga ada pekerjaan, ya makanya nggak bisa hari ini untuk memenuhi panggilan dari Komnas PA. Insya Allah sih tanggal 9 ya kalau nggak salah ya. Kita juga udah coba ngomong sih ke Virgon supaya bisa hadir gitu, supaya masalah ini cepat clear gitu. Bang, bahan Komnas Anak ini juga Malah Virgon sendiri juga sepakat. Memang kalau itu upaya yang terbaik, itu langkah yang ingin ditempuh oleh Virgon juga sih. Langkah Inara Rusli yang menyambangi Komnas Perlindungan Anak rupanya bukan tanpa alasan kuat. Agustinus Sirait, mewakili pihak Komnas Anak, akhirnya membeberkan poin-poin krusial yang dilaporkan oleh Inara. Menurutnya, Inara merasa hak-haknya sebagai ibu yang sah secara hukum telah dirampas secara sepihak. Inara melaporkan tindakan Virgon yang diduga membawa paksa ketiga anak mereka tanpa persetujuan. Tak hanya itu, akses bagi Inara untuk bertemu dan memeluk buah hatinya pun dikabarkan ditutup rapat. Agustinus menegaskan bahwa tindakan menutup akses komunikasi antara ibu dan anak ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti yang kita sampaikan kemarin kan, bahwa ada laporan dari ibu yang mempunyai hak asuh anak bahwa anaknya dibawa paksa tanpa persetujuan dari yang memiliki hak untuk mengasuh anak, dan ya dia ditutup aksesnya, ya, seorang ibu ditutup akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tentu ini kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga, ya, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang baik dari ayah atau dari ibu. Itu mungkin yang masyarakat perlu ketahui. Walau dalam hal ini, kasus ini, kami sangat mengharapkan sekali sebetulnya proses mediasi terjadi dan anak-anak baik-baik saja dan masalahnya juga cepat teratasi sehingga anak kan nanti bertemu dengan teman sekolahnya. Kalau konflik ini berkepanjangan, setiap hari ada di media, itu kan mempengaruhi psikisnya. Dan kami juga berniat juga nanti akan mengirimkan bantuan tenaga psikolog untuk misalnya mengetahui sampai hari ini ketiga anak itu kira-kira apakah baik-baik saja psikisnya. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan informasi. Persoalan akses ini rupanya jauh lebih pelik dari sekadar jarak fisik. Agustinus Sirait dari Komnas Anak menambahkan bahwa Inara Rusli juga mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi dengan buah hatinya saat mereka berada di bawah pengawasan Virgon Inara, merasa ruang geraknya untuk mendengar suara atau melihat wajah anak-anaknya seolah dibatasi dengan ketat, terutama melalui pembatasan penggunaan gadget bagi sang anak. Kesulitan untuk berkomunikasi, misalnya untuk menggunakan handphonenya kan tidak, anak-anak itu kan memang baik ya dibatasi menggunakan handphone. Menurut informasi yang kami terima 1 atau 2 jam sehari, kami juga mendukung itu ya. Anak-anak hari ini memang dibatasi waktu bermain dengan gadgetnya, tapi itu akhirnya jadi menutup komunikasi. Seharusnya kan tidak boleh ada salah satu pihak, apakah ketika anaknya berada di Ibu IR atau anaknya juga berada di Bapak V, anak itu diputus komunikasinya karena anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari bapak dan dari ibu. Itu yang perlu dicamkan. Tapi kami minta untuk janganlah gagal jadi orang tua. Anak itu mempunyai hak untuk benar-benar bisa bersama dengan ayahnya. Anak itu
harus juga bersama dengan ibunya, masing-masing sama. Lepaskanlah egoisme dari masing-masing pihak. Fokus pada anak-anak kita yang hari ini kita tahu sendiri banyak permasalahan anak-anak kita. Ya, jangan kita juga menambah daftar hitam tentang bahwa anak-anak kita tidak mendapatkan kasih sayang dan sebagainya, mempunyai efek buruk tentang kejadian ini. Nah, itu anjuran kita, harapan kita. Meninggalkan langkah Inara Rusli yang mendatangi Komnas Anak. Lantas seperti apa reaksi keras yang ditunjukkan pihak keluarga Virgon? Meski menganggap aduan tersebut sebagai hak Inara, mengapa sang kakak, Feby Carol, justru mempertanyakan tujuan di balik aksi tersebut di tengah status Virgon sebagai ayah kandung dari ketiga anak mereka? Suhu perseteruan kian memanas setelah keluarga besar Virgon akhirnya turut bersuara menanggapi langkah Inara Rusli yang menyambangi Komnas Perlindungan Anak beberapa waktu lalu. Feby Carol, kakak kandung Virgon, memberikan reaksi yang cukup menohok. Ya, Feby menyatakan bahwa secara hukum adalah hak Inara jika memang ingin membuat pengaduan. Namun, di sisi lain, ia secara terbuka mempertanyakan apa sebenarnya tujuan besar di balik laporan tersebut. Bagi Feby, tindakan Virgon mengambil anak-anaknya tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan kriminal atau penculikan, mengingat Virgon adalah ayah kandung yang juga memiliki hak asuh atas darah dagingnya sendiri. Lantas, apakah pernyataan Feby Carol ini merupakan sinyal bahwa keluarga besar Virgon akan pasang badan untuk mempertahankan anak-anak tersebut? Iya, aku juga ada dengar dan lihat berita ya. Jadi gini ya, terkait laporan itu nggak masalah, sah-sah aja dia mau lapor, silakan lapor. Sebagai warga negara yang baik, kita akan korporatif. Kalau dipanggil, diminta keterangan ataupun apapun, adik aku akan datang. Ya intinya gini loh, di luar sana kok dia laporin seolah-olah kayak ambil secara paksa gitu ya. Kan itu orang tuanya, kan itu ayahnya. Kan itu tidak dibawa keluar dari Jabodetabek gitu loh. Jadi pengambilan yang seperti apa gitu loh. Pengambilan yang seperti apa gitu loh. Usai pihak Virgon menepis tudingan terkait pembatasan akses pertemuan anak terhadap Inara Rusli, fokus kini beralih pada proses penyidikan atas laporan yang dilayangkan Inara. Terbaru, kuasa hukum dari saksi kunci terpantau menjalani pemeriksaan intensif terkait barang bukti berupa rekaman CCTV di kediaman Inara. Lantas, fakta baru apa yang coba digali oleh penyidik? Di tengah panasnya isu perselingkuhan, kasus dugaan akses ilegal rekaman CCTV yang dilaporkan Inara Rusli kini terus bergulir di Bareskrim Mabes Polri. Laporan ini menjadi krusial karena mencuat tepat sebelum beredarnya rekaman yang diduga menampilkan kemesraan antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Terbaru, Agung Eko Haryanto yang merupakan sopir pribadi Inara hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci. Agung diketahui sebagai pihak pertama yang mengamankan rekaman dari kediaman Inara tersebut. Sukardi, selaku kuasa hukum Agung, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini fokus pada kronologi awal pengambilan rekaman serta prosedur pengelolaan CCTV di rumah sang majikan. Menariknya, Sukardi membantah keras tudingan bahwa kliennya adalah orang suruhan Virgon. Ia membeberkan bahwa aksi pengambilan rekaman itu dipicu oleh laporan asisten rumah tangga yang merasa curiga. Lantas, akankah kesaksian sang sopir dan bukti CCTV ini menjadi kunci pembuka kotak Pandor dalam kemelut Inara dan Virgon soal hak asuh anak? Jadi agenda hari ini kita ada pemeriksaan saksi. Saksinya atas nama Agung Eko Haryanto. Dia saksi dalam laporan Inara.
hari ini untuk saksinya 1 orang. Kami selaku kuasa hukum ada 5 orang. Yang hadir hari ini ada 4 orang. Untuk pertanyaan tadi sudah ditanyakan dari penyidik, sudah ada 14 pertanyaan. Dan kemungkinan masih ada beberapa pertanyaan dan ya kami belum bisa tahu kira-kira selesai jam berapa. Agung ini adalah supir Inara. Dia bekerja sudah kira-kira 4 tahun. Ya, sekarang masih menjadi supir Inara, tapi dia itu digaji oleh Virgon. Kalau terkait pemberian CCTV, sejauh ini pernyataan dari pemeriksaan saksi tidak ada penyerahan ke Virgon sejauh ini. Dan terkait dengan penyerahan ke Mawa itu sampai dengan saat ini pertanyaan belum masuk ke situ. Terkait dengan itu ya Agung mendapatkan itu pertama. Ya. Gimana cara dia mendapatkannya itu Bang, boleh tahu? Kalau terkait dengan itu belum clear di atas, jadi nanti kami akan sampaikan. Kalau secara motif pertama tidak ada niat jahat, cuma memang dalam kejadian pada saat itu, tanggal tersebut ada dugaan ada orang asing yang berada di rumah itu mendengar suara aneh di lantai 3, makanya mereka memeriksa, dan itu atas dasar diskusi antara beberapa orang, pertama dari saksi sendiri yakni A, kemudian ada dari Y dan ada dari PA. Jadi pada sehari sebelum pengambilan CCTV itu ada yang tinggal di rumah itu kan ada Y, itu ART. ART ini menginformasikan kepada pihak A, saksi, bahwa semalam ada suara seorang laki-laki dan ada suara-suara aneh. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan suara aneh itu kami tidak bisa sampaikan karena memang di kesaksian juga tidak ada informasi yang lebih lanjut terkait itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.